Kan 3 single baru, Cynthia manajer saya, jadi kita lagi sibuk keliling Indonesia juga. Terus kita sudah sibuk merencanakan tour, ya kan. Terus abis itu udah planning sampai 2025 lah. Tiba-tiba mendapatkan telepon dari Bapak Presiden langsung, dan saya langsung bilang siap karena ini kan amanah, tugas negara. Jadi ya udah, kita langsung tiba-tiba dipanggil ke Kertanegara. Pas di Kertanegara dikasih arahan lagi bagaimana Pak Presiden bilang bahwa budaya terus menjadi wajahnya bangsa Indonesia. Jadi ada tugas besar, tanggung jawab besar, dan senang sekali bisa berdampingan dengan Bang Fadlizon sebagai menteri, karena Bang Fadli juga punya wawasan, passion juga terhadap kebudayaan. Jadi memang kayak cocok gitu. Pak Prabowo luar biasa mencocokkan Bang Fadli dengan saya gitu. Habis itu udah, waktu dipanggil ke Kertanegara, ya kita itu lumayan agak lama ya. Iya kan. Oke kan, udah ada pelantikan presiden lainnya. Ya kita juga masih deg-degan kan, karena balik lagi semuanya kan di politik bisa berubah nih, dinamis ya. Tapi begitu malam dipanggil ke istana, padahal hari Minggu kan selesai Pak Prabowo dilantik sama Mas Gibran dilantik, saya sama istri lagi santai-santai di rumah seperti biasa gitu. Tiba-tiba Mas Teddy selalu WhatsApp bikin lompat, ya kan, ditunggu jam 8, langsung lompat lagi kan, siap-siap lagi ya kan. Dan akhirnya dipanggil namanya. Wah, itu pengalaman yang gak akan kita lupain saya seumur hidup kita. Jadi ya saya nggak perjalanan luar biasa lah. Saya bersyukur sekali. Pak Giring, ini dengan yang sekarang sudah resmi gitu ya, ini bisa dibilang menjadi buah hasil dari awal terjun ke dunia politik kan saat ini gitu. Sejak kapan Mas berkeinginan ingin berpolitik pertama kali? Kalau berpolitik kan karena dari tahun 2017. Terus kan di PSI jadi ketua umum, nyalek, ya kan. Menjadi menteri itu memang menjadi wakil menteri atau masuk ke kabinet itu juga salah satu impian saya juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini juga adalah awal mula hal-hal besar ya gitu. Yang paling penting apa sih yang bisa saya lakukan buat bangsa Indonesia itu. Tapi Mbak Cynthia sendiri melihat sang suami bisa sampai di titik ini, gimana sih Mbak pas pertama kali mendengar kabarnya? Aku dengar nangis ya. Nangis bangga, dan aku dari awal emang udah yakin sih Mas Giring tuh pasti bisa terus tumbuh dan mencapai semua impiannya gitu. Jadi ya ngelihat prosesnya dari awal pacaran, jadi vokalis band, terus nikah, dia punya perusahaan dan usaha sendiri, terus naik lagi jadi ketua umum, semua kan dia lewati pelan-pelan gitu prosesnya. Jadi kayak bangga banget sih, kalau nge-support terus kalau dan meyakini kalau dia tuh bisa jadi apapun yang dia mau. Dia yang paling yakin. Saya orangnya ya gitu aja, jalanin hidup itu ya udah let it flow aja, tapi dia yang kamu bisa gitu. Sebentar, kekhawatiran sendiri gak? Kekhawatiran sendiri gak? Tentang? Dengan menjabat sebagai wamen sekarang, tentunya bukan hal yang gampang kan Pak? Nggak gampang, ya pasti jauh lebih kerja kerasnya lebih luar biasa gitu. Karena kan kalau sudah masuk kabinet, udah nggak ada hari libur kan? Iya, ya udah harus standby terus. Ya kayak kemarin ya biasa lah. Pokoknya Mas Teddy lah. Pokoknya kalau ada WhatsApp dari Mas Teddy pasti saya selalu lompat dari tempat tidur. Gitu langsung. Siap gitu kan. Gitu. Jadi pokoknya sekarang Mas Teddy ini lebih sering saya liatin WhatsApp daripada istri saya nih. Iya kan? Oh, Teddy belum WhatsApp. Gitu. Tapi Mbak Cynthia sendiri udah siap gak sih akan
yang akan dihadapi ke depannya kan Iya. tadi bisa dibilang udah nggak ada hari libur, mungkin lebih banyak fan banyak, bahkan lebih sering lihat WhatsApp dari Mas Edi. Itu gimana sih perasaan Harus Mbak ke depannya udah siap? siap dengan segala konsekuensinya. Terus kalau untuk kesibukan pasti jauh lebih sibuk, cuman alhamdulillah kantornya sangat strategis ya di tengah kota dan deket sama rumah kita, bisa 30 menit, jadi bisa ntar sama anak-anak ngajak makan siang bareng, pokoknya nyempilin waktu lah di tengah-tengah kesibukannya Mas Giring. Yang pasti kan setahun ini sih pasti bakal sibuk banget. Iya. Kita kan harus benar-benar adaptasi ya. Apalagi ini kan kementerian baru kan. Jadi banyak hal yang masih terus diadaptasi. Tapi setahun ini pasti kerjanya lebih gila. Artinya akan berkantor di sini kan? Iya. Berkantornya di sini. Mas Giring, itu Wamen juga ikut ospek atau Ikut. Iya, itu seperti apa persiapannya mau di ospek? Dan ospek sih. Itu sebenarnya kayak Pembekalan. satu pembekalan, kayak gathering lah, gathering semua menteri, wakil menteri di badan. Yang paling lucu ceritanya waktu pagi-pagi sebelum saya dilantik jam 12 kurang tiba-tiba Zidane manggil, ayo, ada orang dari angkatan darat sama angkatan udara datang. Ah, bohong lo, bener ya, lu jambongin gua lo, sumpah demi Allah ya. Ah, nggak percaya. Pas saya turun ke bawah rapi-rapi gitu kan, siap gitu. Jadi Pak, dapat dari Pak Prabowo peralatan seragam, sepatu, topi, baju dalam, semuanya Pak, buat persiapan nanti di Magelang. Waduh, gitu. saya kenapa nggak ketemu? Saya bentar lagi dilantik. Nggak Pak, arahan dari Pak Prabowo langsung dikirim ke rumah Pak Giring. Oh siap. Tapi nggak deg-degan gak sih? Iya, nanti untuk pembekalan hari. Nggak tahu saya. Ya bagi saya sih saya happy. Iya. Karena ini pengalaman baru kan. Iya. Kapan lagi kita dipakai baju-baju gitu kan? Oh seneng banget saya, happy saya. Itu Saya- bonding juga kan. Bonding. Katanya kita ditaruh di tenda, ya iya. kan. Gitu. Terus yang paling lucu sih Jasmina gitu. Ya, aku pakai baju militer. Kamu mau perang ya? Iya, nangis Mau perang ya? Enggak, siapa yang mau perang? Enggak gitu. Terjun payung kok, terjun payung. Enggak lah, cuma maksudnya dia nggak ngerti kan, Iya. masih belum mengerti konsepnya gitu. Nanti bisa telepon-teleponan nggak? Bisa. Ada wifi nggak? Masa di tenda ada wifi? Hah? Bisa aja gitu. Berarti anak-anak juga udah, maksudnya udah tahu menau ya akan ini. Iya, udah pelan-pelan tahu. Anak saya yang Pokoknya pertama anak-anak- yang paling on lah, Iya. paling on fire dia. Cuman ya anak-anak udah mulai tahu dan adapt juga sama kondisi sekarang. Jadi Gibran juga memang mereka tahu kok bapaknya kan dari dulu sibuk. Kita sempet nggak sibuk tuh waktu COVID lah ya kan kita di rumah terus. Terus sama waktu di selesai pemilu Februari. sempet nggak sibuk juga kan. Iya. Nah jadi ya anak udah kebiasa kok bapaknya sibuk dan mereka bangga banget. Pokoknya setiap kali contohnya kayak Zidane waktu saya muncul di Kertanegara, dia ternyata lagi nonton mabar bareng temen-temennya. Iya, di kantin sekolah. Ya, my dad. Bangga banget. Kemarin waktu lagi pelantikan juga kan, Iya. wah pada heboh nonton di rumah Abraham sama Jasmina. Gitu. Berarti emang sebangga itu ya anak-anak. Iya, full support lah. Support. Terus mungkin anak-anak ngasih hadiah nggak sih ke papanya atau gift yang kecil-kecilan gitu? Ada lah Jasmina lah suka nulis surat. Oh iya. Abraham Azidan juga ngasih hadiah. Oh Zidane ngasih juga gitu. Jadi ya apalagi Zidane ya, Zidane kan mau masuk polisi kan, dia mau jadi polisi. Jadi dia intens sekali. Jadi kemarin main ajudan-ajudanan gitu. Siap, dia mau ngapain sih gitu. Nah, misalnya Intuit banget. dan tolong ngambilin cari-cari dong. Siap. Nah, apa lagi lo dan gitu. Dikit-dikit siap. Ya happy banget bisa sampai ke titik ini juga ya karena Cynthia luar biasa supportnya, anak-anak juga luar biasa supportnya, dan ya saya nggak akan ya menyanyiakan lah semua cinta doanya mereka gitu. Ya. Terakhir, dunia entertain akan Iya. tinggalkan full atau Jadi energi saya selama di entertainment akan saya pindahkan semua ke sini. Akan saya ada tugas juga. Saya akan bagaimana membantu perfilman di Indonesia semakin berkembang. Terus industri musik juga semakin berkembang.
seniman-seniman, budayawan, terus habis itu museum, cagar budaya. Jadi semua energi saya yang tadi saya tepatkan buat industri saya menjadi musisi akan saya fullin di sini, saya kali lipatkan 100 kali lipat. Berarti benar-benar full akan berhenti dari entertainment. Ya sebetulnya berhenti dari entertainment itu kata-kata yang ini gimana? Vakum dulu ya. Vakum kali ya. Ya gimana ya? Ya Sekali-sekali boleh lah. ya 5 tahun ini kan dikasih amanah sama Pak Presiden ya, harus kita jaga amanah. Lebih fokus ke sini berarti ya. Oke. Terima kasih.